Ada yang bisa jawab? Sales dulu Saya Kak, atau dulu? Oke. eh, kalau salah nggak tahu ya, kayak coba aja ya Kak ya. Iya, Jadi nggak menurut apa-apa. aku eh, lebih create demand dulu. Jadi kita lihat dulu di pasar itu gimana apa ya kebutuhannya gitu. Jadi sebelum kita membuat penjualan, kita tahu rata-rata kita butuh berapa sih buat dijual gitu. Kayak apa ya jumlahnya gitu Kak. Sama apakah dapat diterima di pasar gitu. Oke, noted, noted. Oke, dari yang lain ada barangkali ya tambahan atau masukan? Oke. Nah, di poin kedua saya juga nanya nih, sales dulu atau promosi dulu? Ya, promosi mungkin bisa iklan, bisa direct selling, segala macam gitu ya. Nah, sales dulu atau promosi dulu? Ada lagi bisa jawab? Saya mau nyoba jawab Kak. Ya, Kalau menurut saya pribadi ya, sales dulu atau promosi dulu. Kalau saya pribadi akan lebih cenderung ke promosi dulu. Karena kalau misalkan kita melakukan sales terlebih dahulu sebelum promosi, artinya barang itu belum, istilahnya belum aware gitu sama orang lain gitu. Orang lain belum tahu kita itu barang ini apa gitu. Jadinya ibaratnya salesnya tuh kayak mentok gitu loh, gak jadi lead, gak jadi beli gitu. Kalaupun kita promosi dulu, buyer yang kita tuju itu, konsumen yang ingin kita coba tuju itu, misalkan ke warung-warung, itu jadinya udah tahu nih produknya apa, jadinya akan lebih gampang untuk melakukan sales terlebih dahulu. oke, promosi dulu ya. Di sini ada juga dari kolom komentar Dini bilang promosi dulu ya. Lalu Akila juga bilang sales dulu. Nah, sebenarnya di poin pertama, sales dulu atau demand dulu, jawabannya adalah sales. Gitu ya. Nah, demand itu bisa ya mungkin bisa dikonversikan ya, diolah datanya dari sales gitu. Jadi harus ada kegiatan penjualan dulu, baru create demand gitu. Nah, lalu yang kedua, sales dulu atau promosi? Sales dulu gitu. Nah, ketersediaan barang dulu nih di outlet-outlet kalau kita bicara produk ya. Jasa juga sama gitu ya. Ketersediaan jasa dan produk dulu nih, baru kita bicara promosi. Kalau promosi dulu, artinya nanti wasting money dan wasting time. Contoh ya, kalau teman-teman lihat di podcastnya Deddy Kobuzer, itu ada air minum, saya lupa namanya ya, itu dari brandnya kecantikan ya, kecantikan dari, saya juga lupa namanya. Intinya itu mereka promosiin di podcastnya Deddy Kobuzer, tapi barangnya nggak tersedia di outlet-outlet gitu, dan bisa dibilang wasting time dan wasting money gitu. Nah, jadi bisa dibilang ketersediaan barang dulu nih di toko-toko, di outlet-outlet, baru kita create demand dan promosi gitu. Ini ada pertanyaan dari Deali ya. Konteksnya produksi pertama kali atau semuanya? Ya, konteksnya semuanya. Konteksnya semuanya. Mau itu NPL ya, new product launching ataupun reguler. Intinya harus ada ketersediaan barang dulu dan produk, baru kita push demand dan promosinya gitu. Gitu ya, terkait mengenai di slide berikut gitu ya. Oke, kita lanjut mengenai opportunity gitu ya. Based on Kemnaker 2023 ya, mereka mengeluarkan lowongan dengan spesifikasi job desk ataupun pekerjaan yang paling dicari. Nah, bahkan semua provinsi pasti ada lowongan sales, semua provinsi, bahkan top 3 ya. Nah, ini saya kasih contoh untuk Jogja, Jakarta, dan Sumut ya. Kalau di Jogja itu direct sales ya, paling banyak 1.800. Lalu DKI Jakarta itu sales eksekutif retail ya. Ya mungkin ya paling rendah lah di antara yang lain gitu ya. Lalu di Sumatera Utara itu ada sales freelance paling pertama
gitu ya. Jadi dalam pekerjaan itu sales paling banyak peluangnya. Bahkan ada kalimat kalau emang udah nggak keterima di mana-mana ya udah di sales aja. Pasti sales nerimamu gitu. Sampai ada kalimat seperti itu. Saking banyaknya pekerjaan ataupun lowongan sales. Gitu ya. Nah, opportunity di bidang sales ini saya kasih 7 poin. Yang pertama potensi penghasilan yang tinggi. Nah, potensi penghasilan tinggi itu didapat dari insentif, teman-teman. Ya, beberapa perusahaan ada yang men-setting gaji pokoknya yang kecil, tapi insentifnya itu luar biasa, gitu ya. Dan kalau teman-teman punya teman atau kenalan ya, yang jadi salesman di industri mobil gitu ya, mereka tuh GP mereka kecil, kecil gaji pokok mereka. Tapi kalau insentif mereka, wah udah ngalahin PNS golongan 3 ya. Bahkan closing mereka itu kalau di payroll bisa di angka 20 juta, 18 juta gitu ya. Itu insentifnya di situ. Tuh. Lalu yang kedua, peluang karir yang jelas dan luas gitu ya. Kenapa saya buat jelas dan luas gitu ya? Karena indeks prestasi kerja di salesman ataupun di bidang sales itu jelas ya. Kita bicara mengenai personalnya udah clear ya, mungkin secara disiplin segala macam udah clear. Nah, kita bicara mengenai pekerjaannya sebagai salesman. Kalau dia bisa achieve target aja, terus nggak ada keluhan dari pelanggan, udah clear, pasti promosi. Jadi sederhana KPI-nya untuk promosi itu, karena jelas indeks prestasinya, gitu. Lalu yang ketiga, mengembangkan keterampilan. Nah, terkait keterampilan ini ya, sekarang globalisasi, jadi semua perusahaan pasti mengikuti perubahan yang ada, termasuk di divisi sales. Ya, termasuk saya. Tiap bulan pasti ada hal yang baru saya pelajarin untuk bisa mengikuti tren pasar. Kalau enggak akan terguras gitu ya. Ya. Jadi kalau teman-teman tahu produk yang dulunya jaya terus tiba-tiba hilang, ya itu karena mereka nggak bisa mengembangkan keterampilan SDM mereka dan juga produk mereka. Jadi harus memang benar mengikuti globalisasi perubahannya. Jadi kalau teman-teman tahu produk Torabika, itu dari 2010 sampai 2015 yaitu produk Mayora itu top market ya, nggak ada tandingan Torabika. After 2016 itu jatuh ya, jatuh dikalahkan sama apa, kopi kapal api, luwak, ABC segala macam ya. Karena apa, mungkin ya keterampilan di saat di waktu itu tidak menjadi fokus karena sudah jumawa mungkin dengan produknya yang dengan pencapaian mereka top market, pencapaian revenue segala macam jelas segala macam ya, tahunya terguras ya, karena tidak ada pembaruan terkait perubahan globalisasi itu ya. Lalu yang keempat, interaksi dengan orang baru ya, yang mungkin semua berharap ini menjadi investasi koneksi gitu ya, ada yang berinteraksi dengan orang baru gitu ya. Nah, ini manfaatnya. Ketika teman butuh sesuatu, barangkali bisa memanfaatkan koneksi yang ada. Koneksi dari mana? Ya, koneksi dari pekerjaan teman-teman sebagai salesman, contohnya. Tuh. Lalu yang kelima, tantangan dan passion. Ya, kalau kita bicara mengenai passion, biasanya mereka-mereka ini yang udah sering megang duit dan senang megang duit gitu. Dan menjadikannya sebagai passion. Nah, lalu tantangan. Tantangan ini ya accept all challenge gitu ya, menerima semua tantangan. Kalau masuk di dunia sales, selalu ada aja tantangan, pasti ada tantangan baru, lahir lagi yang baru gitu. Belum selesai tantangan ini, ada lagi tantangan yang lain gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, saya memang accept all challenge gitu ya. Karena saya beranggapan langkah awal saya di dunia sales di Mayora, kasih saya tantangan yang seperti badai hujan gitu ya. Jadi ketika saya diterpa badai gerimis, ya udah saya biasa aja gitu. Selagi saya masih muda, itu prinsip pemikiran saya. Tuh. Lalu yang keenam, fleksibilitas dan kemandirian. Dalam artian fleksibel karena 80% kerjanya di lapangan sebagai salesman gitu ya. Jadi fleksibel. Jadi bisa kerja di kafe lah, di rumah segala macam. Yang penting kan teman-teman kerja target gitu. Lalu ada juga kemandirian. Mandiri dalam arti teman-teman itu pasti bisa improvisasi untuk mencapai targetnya gitu ya.
Nah, improvisasinya itu bisa dari pemikiran teman-teman yang dapatkan di lapangan secara mendadak gitu. Nah, itu ya mungkin power of kepepet lah bisa dibilang. Lalu poin ketujuh, meningkatkan kemampuan berpikir strategis dan pragmatis ya. Ini bisa didapatkan ketika mau closing dan juga ketika ada masalah. Pasti kemampuan ini ada tiba-tiba muncul dan itu pasti muncul gitu. Nah, dengan opportunity seperti ini, kenapa nih masih banyak nggak mau jadi salesman atau berkarir di dunia sales gitu ya? Nah, 3 alasannya. Yang pertama, bekerja dengan target ya. Saya juga dulu mikirnya, aduh, bekerja dengan target nih. Bener nggak kata orangnya? Sampai targetnya dibawa mimpi gitu ya. Besok mengejar berapa nih, berapa juta, kurang berapa juta gitu ya. Tapi saya sampai sekarang nggak ada tuh mimpi-mimpi mengenai target gitu ya. Asalkan teman-teman memang kalau mau berkarir di dunia sales ya milih perusahaan yang jelas. Ya, jabatan juga yang jelas gitu ya. Yang penting ya sesuai dengan kemampuan teman-teman dan punya jenjang karir yang jelas gitu. Pasti hal ini tidak menjadi masalah gitu. Lalu yang kedua, penghasilan tidak tetap. Karena di beberapa industri yang saya bilang tadi, bahkan ada beberapa perusahaan itu tidak memberikan gaji pokok, teman-teman. Ya, pendapatan dari insentifnya gitu. Nah, itu menjadi dilema di poin kedua ini. Lalu yang ketiga, sales harus pintar bicara. Ya. Nah, ini harus saya note juga nih. Bukan pintar ya, bisa bicara. Bisa bicara, nggak harus pintar. Ya. Karena di dunia era globalisasi saya bilang tadi ada IoT, jadi nggak harus bicara secara verbal, bisa juga penggunaan copywriting gitu, jadi nggak harus mengenai pintar bicara, bisa bicara aja udah hal yang bisa digunain sebagai salesman gitu. Nah, dan juga sales ini saya mengatakan kalau bekerja di dunia sales adalah kegiatan magang untuk menjadi seorang entrepreneur. Kenapa? Karena secara konsep bisnis udah hafal tuh konsep hulu ke hilirnya. Bagaimana produknya didistribusi sama logistik, dari logistik datang ke distributor, distributor lalu dipasarkan ke channel, ke toko-toko, dari channel ke end user ke mungkin dikonsumsi sendiri gitu ya. Jadi dia udah tahu hulu ke hilirnya gitu. Jadi dia udah tahu konsep bisnisnya. Lalu dia juga udah tahu mengenai cost ratio ya, cost ratio, lalu profit and loss, dan juga kegiatan promosi dan sebagainya gitu ya. Jadi ya benar saya bilang, dan mungkin teman-teman yang lain juga mungkin ya setuju dengan saya, menjadi sales atau bekerja di sales adalah kegiatan magang untuk menjadi seorang entrepreneur itu ya. Ya mungkin contoh tokoh yang sukses ya, yang sukses dulunya adalah seorang sales. Contoh almarhum Bob Sadino ya. Lalu Yoget Maja, founder dan chairman dari Mayora. Dulunya sales biskuit. Akhirnya sudah bekerja terkait penjualan biskuit, dia berani untuk buat usaha sendiri. Dan sekarang udah perusahaannya udah segede seperti ini. Bahkan produknya udah sampai ke bulan. Seperti itu. Ya. Dan masih banyak lagi contohnya. Mungkin teman-teman bisa searching di Google, banyak sekali. Oke. Lalu selanjutnya ada mengenai jenis sales ya. Jenis sales ya. Ini ada beberapa industri, ada 6 industri: keuangan, asuransi, lalu penyewaan, lalu ada aktivitas profesional, pengolahan, lalu perdagangan, dan juga real estate. Dan 6 industri ini ya, 6 industri ini pasti ada pemakaian dan penggunaan dari sales marketing. Semua pasti. Jadi semua industri itu tidak ada yang tidak menggunakan sales. Pasti ada industri salesnya, pasti ada penggunaan salesnya. Itu. Nah, ini berdasarkan dari sumber Kemnaker ya 2023. Nah, ada pun jenis salesnya ini terbagi 3 teman-teman ya. B2C, business to consumer ya. Berarti mereka berbisnis ya dengan pelanggan mereka, ya pelanggan itu bisa toko ataupun end user. Ya, jadi langsung direct gitu. Tidak ada jembatan. Nah, karakteristik dari B2C apa? Karakteristiknya kegiatannya lebih mudah dan lebih cepat. Lalu yang kedua, pangsa pasarnya cepat berubah. Nah, lalu yang ketiga,
kegiatannya lebih masif karena disertai dengan iklan, promosi, dan lain-lain gitu. Nah, beda halnya dengan B2B. B2B berarti business to business. Nah, kalau B2B biasanya antar korporat ya, antar perusahaan itu yang berbisnis. Contoh, saya punya perusahaan pengolah mie. Nah, untuk mengolah mie saya butuh tepung. Nah, saya cari tepungnya kemana? Ke perusahaan yang penyuplai tepung. Nah, itu B2B contoh kecilnya. Gitu. Nah, untuk B2B juga ada karakteristiknya. Kuantitinya lebih banyak, ya. Lalu kegiatan salesnya yang lebih rumit. Dan yang ketiga, value yang cukup besar. Gitu. Dan poin yang terakhir ada B2G, business to government. Jadi transaksi ya dengan pemerintah. Biasanya seperti apa gitu ya? Biasanya pemerintah open tender nih. Buka tender, mereka membuka tender dengan kebutuhan jasa. Jasa pelayanan misalnya di dinas komunikasi. Nah, nanti ada tuh dari pihak pengelola sumber daya, mereka memberikan opsi tenaga outsourcing. Contohnya tuh. Nah, biasanya ini lebih rumit. Dan karakteristik dari B2G yaitu adanya pitching, penjelasan. Ada pitching ketika contoh tender, proses open tender. Lalu yang kedua, jangkauannya yang panjang. Jadi prosesnya panjang. Kalau B2C udah clear, selesai transaksi di situ. Kalau B2G lebih panjang. Dan mungkin secara MOU-nya mereka itu bisa sampai bertahun-tahun, minimalnya 1 kuartal. Tuh. Lalu yang ketiga, mencakup banyak orang. Jadi pemakaian sumber daya manusia yang lebih banyak untuk B2G. Oke. Lalu mengenai jenis salesman. Kalau tadi mengenai jenis sales, ya berarti mengenai kegiatannya. Nah, ini jenis salesman, mengenai orang-orangnya. Gitu. Nah, saya bagi 4. Yang pertama ada sales representatif. Ya. Nah, sales representatif ini mereka ini langsung perwakilan, ya perwakilan secara langsung untuk menjual produk atau jasa. Contohnya apa? Contohnya sales FMCG yang datang ke toko atau fundraiser. Contohnya yang di mall-mall. Mungkin teman-teman pernah ke mall diberhentiin sama pihak WWF gitu ya, atau Greenpeace untuk memberikan donasi atau membership gitu ya. Nah, itu mereka sales representatif contohnya tuh. Lalu yang kedua sales agent ya. Penawaran dan penjualan by call. Nah, itu telesales contohnya ya. Nah, mungkin teman-teman bisa sering menerima penawaran asuransi gitu ya atau pinjol ya secara online gitu ya. Nah, itu dia termasuk ke telesales. Dia masuk ke telesales masuknya. Ya, walaupun sebenarnya terlalu banyak penipuan sekarang sih gitu ya. Nah, lalu ada business development. Nah, kalau business development ini lebih ke pengembangan bisnis ya, pengembangan bisnis dan lebih komprehensif. Ya sederhananya lebih ke babat alas dan business development ini bisa merangkap sebagai marketing karena dia lebih komprehensif dan satu kesatuan. Nah, lalu untuk poin yang terakhir yaitu sales account, yaitu pengelolaan akun. Nah, contohnya apa? Contohnya akun eksekutif dan lalu sales asuransi. Nah, jadi bisa dibilang mereka ini sales second layer karena first layernya adalah sales representatif mereka-mereka ini nih. Nanti mereka ini tinggal based on database mereka, tinggal follow up untuk melakukan repeat order yang kedua, yang ketiga atau seterusnya. Jadi mereka itu kayak mengelola khusus-khusus mereka yang pelanggan yang sudah tetap gitu untuk jenis salesman ya teman-teman. Lalu ada pun kemampuan yang harus dimiliki di bidang sales. Saya bagi 2 juga, soft skill dan juga hard skill ya. Nah, secara soft skill ya mungkin banyak saya buat ya, tapi semuanya penting. Ada adaptif, komunikatif, responsif, persuasif, time management, negosiasi dan solutif. Nah, kenapa saya garis bawahi negosiasi? Nah, karena ini yang paling penting teman-teman. Sebagai salesman atau bekerja di bidang sales, harus bisa negosiasi. Teman-teman bisa komunikasi dengan baik, tapi belum tentu bisa negosiasi dengan baik. Tapi kalau teman-teman bisa negosiasi dengan baik, komunikasi teman-teman pasti baik. Pasti. Gitu ya. Karena negosiasi ini kan mempertemukan dua kepentingan ya. Dua kepentingan dan harus
win-win solution. Tidak ada yang dirugikan, harus dua-duanya merasa menguntungkan. Gitu. Makanya di sini yang paling rumit terkait negosiasi. Lalu secara hard skill, ya penggunaan Microsoft Office. Nah, Microsoft Office yang paling dominan digunakan di bidang sales yaitu Excel. Ya, Excel itu paling sering digunakan di bidang sales ya, karena cukup mudah dan juga lengkap untuk tools-toolsnya gitu. Lalu yang kedua ada SFA. SFA ini Salesforce Automation. Jadi penggunaan aplikasi untuk memudahkan kegiatan salesman di lapangan. Nah, masing-masing perusahaan biasanya itu punya SFA masing-masing, punya aplikasi masing-masing gitu. Jadi tinggal input di gadget masing-masing, nanti landing page-nya ke perusahaan tersebut. Gitu. Lalu yang ketiga yang keempat ini lebih tentatif ya, opsional sebenarnya. Adobe Canva gitu ya untuk editing. Lalu yang keempat ada GIS. GIS itu Geographic Information System, yaitu pemetaan, lebih ke pemetaan. Nah, kalau di FMCG ini hal yang penting kalau untuk GIS ya. Kalau untuk GIS. Karena dari GIS ini bisa kita telaah jumlah penduduk di kelurahan tersebut berapa, di kecamatan tersebut ada berapa, lalu sebaran kawasan penduduknya di mana aja. Nah, dari dasar-dasar tersebut bisa kita buat jumlah sales yang cover area tersebut. Itu contoh kecilnya terkait GIS. Tuh. Oke. Selanjutnya yaitu tips berkarir di bidang sales, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman memang misalnya nih udah ada niat kecil untuk berkarir di bidang sales, nah ini saya kasih tipsnya biar jangan cepat melempem, dalam artian jangan cepat resign gitu ya. Karena sales ini unlimited sebenarnya untuk karir dan pendapatan. Nah, tipsnya seperti apa? Yang pertama, pahami potensi ya, potensi area tersebut ya, secara demografi, geografi, psikografi, dan perilaku, behavior gitu ya. Nah, secara potensi, dua hal ini yang paling penting, demografi dan geografis ya, demografis dan geografis. Ini dua hal yang penting. Jadi kalau teman-teman misalnya bekerja sebagai salesman, misalnya di kota Semarang, ya harus paham demografinya bagaimana gitu ya. Saya juga harus paham nih, di Semarang itu banyak universitas, berarti banyak mahasiswa. Nah, secara rentang umurnya mereka itu Gen Z semua. Berarti saya juga harus bisa memasarkan produk yang bisa diterima oleh mereka. Contoh kecilnya. Lalu geografis. Nah, teman-teman dari eh, konsep geografis juga lebih mudah bekerja. Contoh saya di Semarang, areanya pesisir nih, dekat pesisir, tapi kota. Dalam artian, produk-produk saya untuk kopi-kopian masih cocok, untuk cocok diperjualbelikan di area pesisir dan di kotanya juga masih masuk gitu. Nah, dari pemahaman dua hal ini itu bisa menjadi dasar untuk pengoptimalan pekerjaan di lapangan gitu ya. Lalu dua hal yang ini adalah tambahan sebenarnya, psikografis dan perilaku. Nah, hal ini didapat dari apa? Dari kegiatan deep talk ke customer ataupun pelanggan. Melakukan wawancara-wawancara gitu ya. Wawancaranya seperti apa gitu ya? Wawancaranya mungkin secara psikografisnya ya mungkin menggunakan kopi ya. Kopi itu sebagai apa, Pak, Bu? Apakah memang kesehariannya? Oh iya, keseharian saya. Kalau saya nggak ngopi, saya nggak bisa hidup, contohnya gitu ya. Atau saya kalau nggak ngopi, saya nggak bisa kerja. Saya misalnya ngantuk-ngantuan. Nah, itu dari psikografisnya. Nah, dari perilakunya akan digali lagi tuh dari wawancara-wawancara ataupun bicara-bicara. Biasanya konsumsi kopi itu berapa kali sehari. Nah, kopi apa yang digunakan, harganya berapa, beli di mana, gitu. Nah, itu dari perilaku. Nah, ketika dari demografis dan perilaku didapat semua, itu pasti terkait mengenai penetrasi dan pencapaian target, pasti dapat, teman-teman. Itu ya, mengenai potensi, pahami potensi. Itu ya. Lalu yang kedua, karakteristik. Nah, ini kita bicara mengenai karakteristik dari pelanggan atau calon pelanggan. Karena manusia ya, manusia sebenarnya ada 4 tipe ya. Dominan ya, lalu intim, lalu stabil dan juga cermat.
Nah, teman-teman jika misalnya bekerja di bidang sales juga menemukan manusia-manusia ini nih. Kalau mereka misalnya nih teman-teman lagi prospek orang yang dia tipenya dominan. Nah, berarti teman-teman harus menjadi pendengar yang baik. Biarkan dia bicara dan ngebacot panjang kali lebar. Jadilah pendengar yang baik. Gitu. Berikan ya mungkin senyuman atau tanggapan 1-2 waktu gitu ya. Agar mereka merasa senang kalau teman-teman itu ngerespon gitu dan paham mengenai pembicaraan mereka. Ya, ingat di sini harus menjadi pendengar yang baik gitu. Nah, lalu yang kedua intim. Kalau intim ini ya mereka ini lebih ceplas-ceplos. Jadi teman-teman kalau mau follow up misalnya customer atau pelanggan ya udah langsung intinya, nggak mau basa-basi, nggak mau wasting time. Pak Bu saya ini udah selesai, clear, nggak usah panjang kali lebar gitu. Nah, pasti teman-teman punya teman-teman kayak gitu kan, teman-teman yang nggak mau panjang kali lebar, udah nggak mau basa-basi, langsung ke inti gitu. Nah, lalu yang ketiga yaitu stabil. Ya, stabil ini overall masyarakat Indonesia di tipe stabil. Dalam artian harus ada komunikasi 2 arah. Jadi imbang. Jadi teman-teman bicara dia ngerespon. Dia bicara teman-teman juga ngerespon. Ada komunikasi 2 arah kalau stabil. Dan sebenarnya kalau untuk stabil ini teman-teman dituntut menjadi pembicara yang baik, bukan pendengar yang baik. Kalau pendengar yang baik kan di dominan. Kalau di stabil menjadi pembicara yang baik. Kalau bisa bangun komunikasi terus, habis satu topik bangun lagi topik yang lain. Gitu. Lalu yang terakhir yaitu cermat. Nah, kalau bertemu dengan teman orang-orang yang cermat, nah itu dia biasanya langsung ke angka, gitu. Langsung kasih angka. Pak, Bu, kalau sampean beli produk kami, sampean dapat keuntungan segini, cashbacknya segini. Nah, itu mereka pasti langsung senang. Karena mereka lebih ke angka, cermat, tipe orang yang cermat, gitu. Dan jangan sampai ada kesalahan yang kecil terjadi di orang-orang yang cermat ini. Mereka sangat cermat, tahu kesalahan-kesalahan apapun itu. Gitu. Nah, itu untuk mengenai tips berkarir di sales. Nah, selanjutnya yaitu customer relationship management, yaitu pengelolaan ya hubungan pelanggan. Nah, sistem customer relationship management ya sebenarnya adalah database untuk keperluan sales dan marketing. Nah, database seperti apa? Database dari histori transaksi bahkan sampai ke detail pribadi. Gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah contoh hal kecil membeli produk tapi dimintai data. Nah, itu datanya pasti mereka input di database mereka gitu. Jadi suatu saat tiba-tiba mereka itu nanti eh, ngechat sampean teman-teman gitu ya atau nelpon teman-teman ya itu mereka berarti membuat database mereka itu ya salah satunya berisikan data teman-teman. Lalu sales tools-nya gitu ya. Setiap perusahaan memiliki sistem CRM berbeda-beda, tapi pada umumnya pasti ada landing page. Nah, dari landing page itu mengarahkan ke sistem mereka ya. Lalu ada Sales Cloud ya, Oracle, SAP dan juga Microsoft Office secara manual berarti kalau Microsoft Office. Nah, dari aktivitas sales marketing ya, itu dasarnya dari mana? Dasarnya dari customer relationship management. Dan ya, biasanya kalau mau closing bulanan, nah ini pasti CRM pasti dibutuhkan banget nih. Mereka narik data toko-toko atau pelanggan-pelanggan mereka yang loyal ya secara histori yang bagus pasti di follow up untuk menutup target mereka. Itu biasanya power of closing menggunakan CRM. Nah, CRM juga sebenarnya contoh kecilnya seperti saya bilang tadi ya bisa menggunakan call ya ditelepon oleh telesales, lalu bisa blast WA ya, bisa tiba-tiba di chat di WhatsApp atau pesan dengan berisikan mungkin diskon produk segala macam. Nah, contoh kecilnya. Nah, dan juga dari CRM ini juga beberapa perusahaan itu kalau ada customer mereka yang berulang tahun, mereka mengucapkan dari WhatsApp gitu. Contoh kecil. Jadi pelanggannya itu merasa, wah saya diperhatiin nih. Saya diperhatiin, saya diucapin ulang tahun gitu. Jadi pelanggannya juga merasa
bangga dan mereka terbangun untuk loyalitasnya. Tuh. Oke. Lalu yaitu terkait manajemen organisasi di sales, teman-teman ya. Nah, ini ada POAC, planning, organizing, activating, dan controlling. Nah, planning ya, visi misi jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, kegiatan sales itu pasti ditentukan dengan plan. Ya, dengan adanya plan, pasti ada eksekusi. Nggak mungkin ada eksekusi tanpa plan. Nah, itu gunanya plan, perencanaan. Lalu organizing, ya, pendelegasian, melibatkan orang lain dengan pertimbangan soft skill dan hard skill, ya. Organizing berarti itu mengkloningkan ya, pendelegasian, mengkloningkan diri kita dengan sales yang lain atau salesman yang lain. Harapannya apa? Harapannya bisa melahirkan sosok yang baru seperti saya gitu ya. Karena konsep saya sendiri, pemimpin yang baik adalah melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Itu ya. Lalu yang ketiga, activating, ya, pelaksanaan, yaitu membuat tupoksi yang jelas dan rinci agar tidak ada kebingungan ketika melakukan pekerjaan, ya, di mana membuat sistem yang organik di proses activating ini. Dalam artian, saya nggak harus mengawasi mereka, tapi ada sistem yang bekerja gitu. Nah, itu di konsep activating. Lalu yang terakhir itu controlling, pengawasan dan koordinasi guna preventif dan bisa melakukan action plan ketika ada problem. Ya, ketika ada problem, ada masalah, langsung action plan, take action sebelum masalah tersebut semakin besar gitu ya. Itu contoh dari controlling. Nah, sebenarnya POAC ini diterapkan di semua perusahaan, saya yakin itu ya. Karena sebenarnya ini adalah sisi dari leadership in industry. Nah, tapi ketika bicara di sales, ini bisa diterapkan dan sangat efektif. Tuh. Dan mungkin di slide ini, beberapa kata yang sering digunakan atau dipakai di bidang sales, teman-teman ya. Omset, ya, target, KPI, ya, last year, achievement, penetrasi, cost ratio, PNL, prospek customer, lalu BD, growth, mean growth, SFA, best estimate, call, EC or CO, TOP, dan OD. Kurang lebih ini kalimat-kalimat yang digunakan di sales. Ya, barangkali teman-teman mau berkarir di sales, nanti bingung nih. Ini apa ya? TOP ini apa ya? OD ini apa ya? Ini beberapa kalimat yang sering digunakan. Oke. Nah, ini sudah di poin terakhir ya teman-teman ya. Saya memberikan soal lagi nih teman-teman ya. Soalnya mungkin hampir sama yang kayak di target yang pertama, tapi mungkin lebih detail saya buat. eh Kak Zaidan, saya bisa memberikan soal kan ke mereka? Boleh, Kak, boleh, boleh. Oke. Nah, untuk soalnya ya, perusahaan PT Anderson Jaya yang merupakan perusahaan yang distribusi produk kecantikan saat ini memiliki 4 salesman, di mana last year di bulan September tahun lalu adalah 2M. Di mana adapun produktivitas capaian omset sales bulan lalu masing-masing dari 4 sales tersebut seperti di layar laptop ataupun komputer taman masing-masing gitu ya. Nah, pertanyaannya yang pertama, kira-kira berapa target PT Anderson Jaya di bulan September 2024? A 1,9 M, B 2,25 M, atau C 2,4 M? Barangkali ada yang bisa jawab. Yuk, saya kasih waktu untuk berpikir nih di pertanyaan pertama nih.
Sepertinya Farika sudah mendekatkan headsetnya ini ke bagian mulutnya nih, mau bicara sepertinya nih. Ya silakan teman-teman yang bisa jawab langsung jawab aja. Nanti dapat applause dari saya. Nggak ada gopay, nggak ada. Nanti GoPay-nya di pertanyaan selanjutnya. Kalau ini kan masih sama kayak tadi. Oh masih sama kayak tadi ya. Pertanyaan selanjutnya berarti teman-teman. Nanti ada sesi 2. Tapi yang ini jawab dulu ya Kak syaratnya ya Kak ya. Iya benar. Atau harus double jawabnya nih yang ini sama yang nanti Kak. Gimana Kak? Nanti aja. eh bebas ya. Yang ini Iya bebas ya. sih siapa Iya, aja nggak yang ini apa-apa. bebas. Oke. Yuk teman-teman ada. Ya, mungkin saya kasih clue ya. Clue-nya kan di sini nggak ada biaya investasi ya. Clue-nya yang saya bilang tadi. Intinya, kalau di angka 20-30%, di adjust dari last year, itu masih logis. Ya paling itu aja sih clue-nya. Nah, dengan adjust 20-30%, nah di angka berapa nih? Di jawaban apa nih? A, B, atau C nih yang paling mendekati? Oke, thank you Pramedia ya, 2,5 M. Berarti kan adjustnya cuma 25% kan dari last year. Jadi masih logis. Kalau dibuat C kan berarti 40%. Kalau 40% mungkin ya cukup cukup sulit karena kita nggak ada bicara biaya investasi gitu. Jadi B jawabannya benar ya. Thank you ya Pramedia. Nah, terus poin kedua nih. Ya dengan target di nomor satu ya, berarti dengan target 2,25 M ya. Target timnya 2,25 M. 2,25 M ya. Lalu berapa target omset dari masing-masing salesman? Di mana di bulan lalu capaiannya seperti ini nih. 750, 300, 400, 250 ya. Jadi kalau dikalkulasiin achievement mereka di di bulan lalu berarti di angka 1,9 M. 1,9 M. Capaian bulan lalu 1,9 M, target mereka 2,25 M. Nah, salesman A targetnya berapa sampai salesman D? Itu saya butuh. Barangkali bisa ada yang jawab. Ini saya kasih GoPay 150. Ini saya tunggu ya. Ini ya biarkan kalian ngolah data dulu nggak apa-apa. Kak Jeki, audionya masih mute. Coba. Ya ya, oke. Itu tadi Pramedia sepertinya udah ngerjain duluan nih sepertinya ini. Semangat banget dia. Yuk, teman-teman yang lain barangkali ada yang mau nambahin gitu ya.
Ini pemenang sebelumnya mana nih Farika nih? Udah menang sekali kayaknya cukup nih. Konsepnya gini Kak, Enggak. membatasi. Ya, I see Kak. Oke. Udah ada 4 orang nih kayak yang jawab nih. Ada Ita, ada Latifatun ya. Kemudian ada Kanahdi, masih mencoba nih Kanahdi nih. Mantap. Ya, ya, saya nunggu ini jawaban yang paling dekat aja. Yang paling dekat berarti masih jauh tuh teman-teman tuh. Coba diperdekat lagi teman-teman jawabannya kira-kira apa nih? Oke, saya udah dapet deh. Udah 10 menit juga ya. Oke, ini sebenarnya ya teman-teman ya, kalau penentuan target salesman itu sebenarnya tidak ada benar salah ya, karena kan kita nggak ada juga mengenai konsep demografis dan geografisnya, kan pasti berbeda-beda. Bisa aja salesman A ini 750 di bulan lalu, tapi di bulan depan tokonya itu nggak order. Barangkali tokonya misalnya tutup, atau memang dia repeatnya 2 bulan sekali gitu ya. Sebenarnya nggak ada karakteristik benar atau salahnya, tapi kita cuman mencoba aja nge-breakdown target. Nah, based on dari breakdown target ini ya, itu yang paling dekati Nadi ya, Nadi. Nanti Nadi, nanti saya ini ya, tolong di chat ya. Berarti Nadi sama Farika. Ya Oke, silakan baik, Kak. Kak Farika sama Kak Nadi boleh di chat ya. Oke. Kak Jekinya kalau nggak mau ngechat juga nggak apa-apa, saya aja yang ngechat nggak apa-apa. Nah, Gitu ya. nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Nah, oke, mungkin poin ketiga ya, ini pertanyaan bareng-bareng teman-teman yang lain ya. Nah, berapa jutakah yang harus dicapai salesman A ya setiap minggunya jika ada 5 week hari kerja? Tuh. Kira-kira berapa juta di week pertama, week kedua, week 3, week 4, week 5?
Mungkin Nadi bisa nih jawab, barangkali kan dia udah ngeberdain target paling dekat tadi. Week 1 berapa nih harus dicapai sampai week 5-nya. Kalau untuk ini sepertinya saya masih agak kurang yakin juga sih Kak sebenarnya. Cuman kalau misalkan mau coba dijawab, kalau saya pribadi untuk salesman A itu dia ini kan bentar. Kalau sebelumnya itu kan sales A-nya di target omsetnya sekitar 890 juta. Ya. Dan itu berarti hitungannya eh, per bulan kan karena berdasarkan bulan di September 2024. Nah, kalau menurut saya pribadi dari 890 juta itu nantinya dibagi dengan jumlah hari kerjanya jadi dibagi 5 gitu. Jadi kurang lebih di minggu pertama itu dapat harus mencapai sekitar 178 juta seperti itu mungkin Kak. Terus di week kedua, Untuk week keduanya mungkin sama ya Kak. 178 itu based on apa? Kenapa? Itu 178 juta dapat dari mana angkanya? Nah, saya dapat 178 tuh kan dari ini soal nomor 2 tuh kan target omset 890 juta. Jadinya asumsi saya untuk berapa juta yang harus dicapai itu jumlah target omset dibagi dengan jumlah hari kerja, Kak. Jadi dapatnya 178. Nah, itu di week pertama 178 kan. Di week kedua berarti berapa? Di week kedua, bentar. Berarti untuk week kedua bukan nggak bisa sama 178 juta gitu, Kak? Atau Eh, gimana nih, Kak? 178 ditambah 178 berapa? Oh, alah. 178 sebentar 6 1 4 5 6 sekitar 356 Kak. Oke, di week pertama berarti dia harus ngejar 178. Di week kedua harus ngejar 356. Nah, di week ketiga, Di week ketiga berarti 534. yes. Secara mudahnya gimana? Secara mudahnya itu dibagi dengan persentase. Kalau ada 5 week berarti 20 week pertama, week kedua 40, 3 60, week 4 80, dan di week terakhir 100%. Nah, pertanyaan Oh. saya nih di week pertama dia nggak bisa ngejar ke 20, di week ketiga dia nggak bisa ngejar ke 40, tapi di week ketiga, di week keempat, sorry, di week pertama dia nggak bisa ngejar 20, di week kedua nggak bisa juga ngejar ke 40, tapi di week ketiga bisa ngejar ke 60, bisa nggak? Jawabannya bisa, gitu. Makanya membagi target salesman itu harus based on kontribusi ataupun persentase per weeknya, teman-teman ya. Itu barangkali teman-teman bekerja di sales nanti ya dibilang sales gitu juga, teman-teman harus nge-breakdown diri sendiri per minggunya berapa. Dapat per minggunya nih, week pertama kan 178, berarti kalau hari kerjanya ada 6 hari, Sabtu masuk berarti 178 dibagi 6 ya. Berarti dia per hari harus mengejar 30 juta gitu. Itu konsep salesnya teman-teman ya. Tuh. Oke, kurang lebihnya itu ya untuk soal kita ya. Gitu. Mungkin ini closing dari saya ya. Ini kontak saya, barangkali teman-teman mau diskusi, monggo gitu ya. Bisa di LinkedIn, bisa di WhatsApp. Saya slow respon sih. Tapi kalau misalnya saya slow respon, di spam aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Barangkali teman-teman mau ngajak diskusi, nggak apa-apa. Saya juga sering diskusi kok dengan teman-teman mahasiswa atau mungkin job seeker juga. Ya barangkali memang berminat di sales FMCG karena saya kan memang fokusnya di FMCG ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja sih dari saya ya, Kak Zaidan, kurang lebih udah sejuta, udah sejam 15 menit nih, lama juga nih. Ini saya kembali lagi nih ke Kak Zaidan.
Oke, baik, terima kasih. Sudah ya Kak pematerinya Kak ya? Udah, Oke, udah. siap. Jadi teman-teman itulah pematerian. Mungkin teman-teman ada yang pengen tanya-tanya atau pengen curhat nih mengenai dunia sales. Mungkin boleh langsung ya angkat tangannya atau enggak di kolom chat. Langsung ketik aja kira-kira apa nih permasalahan yang sedang dihadapi oleh teman-teman semua. Siapkan Kak jawab beribu pertanyaan dari teman-teman semua nih ya. Siap, siap, siap. Siap tuh. Siap. Apapun pertanyaannya mengenai sales ya tapi ya. Bakal Oke. dijawab sama Kak Jeki. Ya teman-teman silakan. Mungkin Kak Nahdi nih mungkin ya ada pertanyaan. Boleh deh Kak dan Boleh, siap. atas Silakan. kesempatannya ya. Jadi mungkin pertanyaan saya tuh seperti ini sih Kak. Kalau dari Mayora itu kan udah perusahaan besar ya, dan produknya juga berbagai macam produk yang dikeluarkan. Cuman saya tuh agak rasa sedikit penasaran. Kebetulan orang tua saya backgroundnya tuh di kayak membuat warung Madura gitu loh Kak. Dan seringkali untuk beberapa sales itu sering kayak menukarkan rotasi gitu Kak, semacam rotasi wilayah. Kira-kira itu kenapa ya Kak? Kayak misalkan hari ini tuh orangnya A, akan tetapi kayak bulan depan tuh diganti gitu di rotasi. A ini udah bertempat di wilayah ini tapi tetap di Jakarta gitu Kak. Berarti kalau dari Mayora juga seperti itu atau gimana tuh Kak? Thank you ya, pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih dari Nadi gitu ya. Iya benar. Jadi di FMCG, namanya aja kan FMCG ya, Fast Moving Consumer Good ya. Jadi sangat cepat gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang di sini yang join di Zoom ini, barangkali nih pernah ke toko, awalnya mau beli mungkin mau beli beng-beng ya, beng-beng. Tapi beng-bengnya nggak ada kelihatan di mata, adanya Dilan. Kan hampir sama tuh head to headnya ya. Pasti teman-teman milih Dilan kan, karena beng-bengnya nggak kelihatan. Padahal beng-bengnya ada di dalam. Nah, seperti itu cepatnya FMCG. Dalam hitungan detik langsung berubah. Nah, di satu sisi, kenapa ada terjadinya rotasi sales? Ada beberapa indikator. Yang pertama, adanya penambahan sales. Nah, contoh nih Semarang. Semarang itu dulu saya awal datang itu sales TO-nya ya, taking order. Ya, taking order itu jumlahnya cuma 5. Terus sekarang jadi 6, nambah 1. Akhirnya dengan kecamatan yang ada, berarti harus saya pecah lagi jadi untuk 6 orang kan. Nah, gitu. Jadi ada perpecahan kecamatan lagi. Nah, misalnya nih 5 ada dengan 5 sales ya, ada 15 kecamatan. Berarti per orang bisa dapat 3 kecamatan kan. Nah, dengan ada penambahan satu salesman, 6 orang, berarti 15 dibagi 6. Nah, jadi ada kecamatan yang mungkin satu kecamatan dibagi 2 orang. Nah, itu case-nya mungkin pernah di Nadi, di tokonya orang tuanya Nadi. Itu mungkin sales yang cover baru itu dia beririsan dengan sales yang lama. Tapi mungkin sales yang lama masih lewat areanya si Nadi gitu ya, itu case-nya. Nah, yang menjadi pertanyaannya kenapa bisa nambah sales gitu kan? Nah, kenapa bisa nambah sales? Itu didasari oleh pertumbuhan omset. Pertumbuhan omsetnya itu melebihi dari ekspektasi. Contoh, saya ketika datang, average by week-nya itu saya 500. Tiba-tiba 4 bulan ke depan, 4 bulan setelahnya, naik jadi 700 per week. Berarti ada kenaikan sekitar 800 juta per bulan kan. Nah, 800 juta per bulan ini udah bisa jadi target satu sales. Bener nggak? Bahkan jadi 2 gitu ya. Bisa jadi satu sales atau 2 sales gitu ya. Dengan adanya penambahan sales, nah sales yang sebelumnya cover toko-toko ataupun omset segitu lebih mudah kerjanya ya. Lalu yang kedua lebih mudah monitoring toko-tokonya gitu. Lalu yang ketiga adanya kemudahan untuk penetrasi dalam arti mendekatkan produk ke toko-toko gitu. Itu dasarnya Nadi. Mungkin itu sih yang bisa saya jawab ya Nadia. Oke Kak, terima kasih banyak Kak. Oke Oke, Kak. Kak Oke Nahdi. Nadi. Nggak ada pertanyaan lanjutan nih, Kak Nahdi nih. Cukup, Udah menjawab sih Kak. sudah menjawab ya. Oke. Mungkin dari yang lain, Kak Farikah nih yang udah menang GoPay nih, atau Kak Pramedia,
boleh kalau ada yang mau dicurhatin mengenai sales gitu. Boleh silahkan langsung aja di open mic-nya atau enggak boleh ketik di kolom chat. Izin bertanya, Kak. Aku Farika. Ya, Oke, jadi kan seperti yang kakak bilang tadi, kayak penempatan produk itu kan juga bisa berpengaruh ya, ke seperti bank-bank sama kayak Dilan tadi. Nah, hmm. itu kan kadang yang megang otoritasnya kan si pemilik toko tuh. Nah, apakah ada dari kitanya gitu kayak mitigasinya untuk biar bisa produk kita terlihat, entah itu kita tawarin apa ya? Cashback yang lebih atau tawarin untung yang lebih atau gimana gitu ya Kak ya. Atau ya udah dibiarin aja gitu. Oke, thank you juga pertanyaan dari Farika ya, good question ya. Nah, bicara mengenai penempatan display ya, kita bicara display berarti ya. Nah, di FMCG itu ada empat komponen untuk display. Yang pertama brand blocking ya, lalu eye catching, lalu yang ketiga strategic location, lalu yang keempat itu target more facing ya. Kalau brand blocking itu pengertiannya brand dari perusahaan tersebut itu ngumpul gitu ya. Pernah nggak teman-teman datang ke toko, Energennya ngumpul semua tuh. Energen, Drink Bang Bang, Champion, itu kan dari produk Mayora semua. Ada Torabika Creamy Latte, Cappuccino, itu brand blocking semua. Jadi kalau dia datang ke toko, dia tinggal milih, oh aku mau mesen Cappuccino atau Creamy Latte gitu. Nah itu brand blocking. Lalu yang kedua, e-catching. Nah, e-catching dalam artian customer pelanggan datang ke toko itu sejajar dengan mata, jangan sampai di bawah gitu ya. Jangan sampai ke terlalu atas. Intinya eye-catching. Jadi masuk ke toko eye-catching, ya lebih enak ngambilnya. Dan teman-teman juga nggak jadarin. Kalau ke Indomaret, pasti ngambil barang-barang yang mungkin yang nggak diduga itu eye-catching semua. Saya yakin deh. Mungkin awalnya mau beli minuman, tapi minuman yang dibeli juga eye-catching yang dekat mata, sejajar dengan mata. Pasti jarang ngambil dari bawah. Pernah. Tapi lebih lebih sering ngambil yang sejajar dengan mata. Saya yakin itu. Lalu yang ketiga, strategic location. Nah, strategic location artinya lokasinya itu tidak terkena matahari, tidak terkena gangguan dari luar, aman gitu ya. Dan eh, tidak susah untuk diakses ya. Accessibility-nya itu gampang. Itu strategic location. Lalu target more facing. Kalau target more facing ini itu hampir sama dengan eye-catching, tapi bedanya apa? Kalau target more facing, kalau bisa displaynya itu di bagian depan. Nah, contoh nih kalau teman-teman datang ke toko gitu ya, ada energen di renteng kan, tapi energennya itu menghadap kita, nggak terbalik. Nah, itu target more facing. Kalau energinya terbalik, harusnya energinya ke sini, malah ke sini. Jadi kayak nggak kelihatan energinya kan. Nah, itu salah berarti displaynya. Nah, itu 4 komponen untuk display ya. Nah, terus tadi Farika nanya, mengenai display itu kan otoritas toko. Benar. Tapi bagaimana kita sebagai salesman harus melakukan pendekatan. Makanya kalau di Mayora itu, ya, di Mayora itu estimasi untuk kunjungan satu toko itu minimal 5 menit. Jadi 5 menit itu harus ngobrol dulu ke toko. Gimana kabarnya gitu ya, gimana bisnisnya segala macam. Ya basa-basi gitu ya, basa-basi. Ketika basa-basi ya udah, Pak, Bu, saya izin nempatin produk saya di depan ya, gitu ya. Kalau memang produk kita itu produknya yang kurang cepat ya. Kalau cepat biasanya langsung dibuat di depan. Kalau beng-beng itu sebenarnya nggak ada masalah sih, pasti di depan kalau beng-beng. Tapi kalau produk-produk yang mungkin slow moving ya, itu yang mungkin jadi effort. Harus melakukan pendekatan dulu ke toko. Nah, tapi di samping pendekatan, nah di beberapa perusahaan itu ada konsep sewa display. Jadi kalau teman-teman ke pasar nih, ada ngelihat sampo Zing atau samponya Lifebuoy di depan toko semua tuh, ya kan? Di depan toko semua tuh di rak displaynya. Itu sewa display teman-teman. Itu bayar. Itu bayar ke pihak toko loh. Bayarnya berapa? Tergantung pihak toko. Bisa aja minta 1 juta per bulan bisa, gitu. Jadi
kerja ataupun buka toko nggak melulu mengenai jual barang, tapi sewa display juga bisa. Sewa display bisa. Bisa aja kompensasi berupa produk dikasih atau potong faktur. Tuh, itu sewa display, pakai sewa display. Jadi ya semoga menjawab dari pertanyaan Farika ya. Yang pertama yang paling simpel ya itu melakukan pendekatan dengan konsep display yang melakukan base tadi ya, base. Brand blocking, eye-catching, strategi location, lalu target morphosing. Atau yang kedua yaitu sewa display. Itu kurang lebihnya gitu, Farika. Ya, terima kasih Kak sudah menjawab. Oke. Oke. Tadi betul lagi Kak, kalau saya juga kalau ke Indomaret atau Alfamart ya, ngambil barang tuh yang eye catching dulu Kak. Betul Kak. Nah, Tapi biasanya yang eye benar. catching dari harganya Kak, bukan dari produknya Oh, apa Kak. Wah eye-catching aman nih, ada ya. eye catching. Biasanya kan warnanya kuning ya di harganya. Wah lagi promo nih. Nah itu biasanya yang Oh, diambil. bener Tapi lagi. kalau Saya juga gitu. tapi kalau masalah promo-promo gitu juga Kak ya, itu sales ada bermain juga nggak di situ Kak? Untuk misalnya mungkin bulan ini produk kami lagi promo gitu, itu ada juga nggak Kak dari sales? Ada. Kalau Ada juga ya kalau untuk yang di buat toko ya. promo, kalau Hmm. yang buat promo marketing, tapi yang Hmm. menyampaikan sales. Nah, terkadang Hmm. jadi senjata sales. Kalau memang tokonya nih ngorder 10, tapi dengan ada promonya ya harapan bisa di-adjust jadi 15. Contohnya gitu sih, tetap sales. Jadi tetap sales ya Kak ya. Benar. Oke. Nah ngomong-ngomong kalau Beng Beng kapan tuh Kak promonya Kak? Waduh, Beng-Beng itu Enggak, bukan di enggak. Bercanda Kak, kalau bercanda. kalau saya megang Semarang, jadi di Mayora itu ada 3 divisi, ada 4 Iya, divisi teman. ada Ada motivasi ya. divisi beverage, minuman, ada Hmm. le mineral, ada Nepis madu, lalu susu 7 kurma, Tora Cafe, itu beverage. Lalu ada divisi kedua, itu CWC, coklat, wafer candy, kayak Kopiko, ya Beng Beng, Superstar. Lalu ada divisi biskuit, kayak Roma Sari Gandum, Roma Kelapa, Arden, dan juga divisi saya, ya divisi eh, renceng, yang dimana produknya itu harus membutuhkan air untuk digunakan untuk konsumsi. Hmm. Contohnya apa? Kopi renceng, energen, beng-beng, mie gelas, ya, mie oven, gentle gen sabun cuci, ya, bowl spaghetti, ya itu yang butuh air untuk dikonsumsi atau digunakan. Itu yang saya handle di Semarang, teman-teman. I see, I see. Oke Kak, thank you informasinya. Berarti tadi ada 4 ya kalau di Mayor sendiri ya Kak. Tadi sorry ada yang minuman ya Kak, ada yang coklat, waffle sama candy. Terus apa lagi tuh? Ada yang butuh air, rencengan ya. Satu lagi apa Kak? Tadi saya lupa Kak. Biskuit, biskuit. Biskuit ya. Oke. Nah mungkin dari teman-teman ada yang pengen tanya-tanya lagi tuh, atau mungkin tips masuk Mayora gimana Kak gitu. Ya silakan kalau butuh the point ya. Tapi kalau Aku mau mengenai tips tanya. sendiri, ya silakan silakan Farika. Oh iya, aku mau tanya. Kan ini kan perusahaan kan FMCG ya. Aku masih tanya tentang Mayora ini Kak. Jadi semisal dari toko kan kadang ada yang kayak menurunin apa ya demand dari produk yang akan dijual. Misal kayak oh ternyata ini produknya nggak laku gitu. Kayak ini kurangin aja deh Mas ke salesnya bilang gitu. Nah itu dari salesnya itu langsung nurutin atau emang sebelumnya itu udah di briefing kalau semisal ada penurunan permintaan kita kasih diskon atau ke pertemuan selanjutnya baru kita kasih diskon Kak gitu. Ada promo gitu maksudnya. Oke. Nah, bicara mengenai itu ya, berarti mengenai tren pasar gitu ya. Ketika memang ada permintaan yang menurun ya, sebenarnya kita nggak bisa ngatur toko ya. Kita nggak bisa ngatur toko. Kalau misalnya dia nurun, kita tiba-tiba nggak nurunin, malah-malah nanti tokonya nggak mau order sama sekali, jadi masalah gitu ya. Tapi sebenarnya ada preventif agar value capaian omset kita nggak turun. Preventifnya gimana? Nah, caranya apa? Tetap barangnya nggak diturunkan, tapi dengan estimasi 2 minggu kalau emang nggak berkurang barangnya di retur. Nah, retur tapi dengan perjanjian barangnya masih baik, tidak misalnya tidak rusak, tidak bolong gitu ya.
dengan ada perjanjian retur 2 minggu. Jadi kita ibaratnya ya kita memberikan kepercayaan ini masih laku Bu Pak gitu ya. Kalau emang nggak laku nanti 2 minggu ya diretur aja, nanti saya jaminan gitu. Nah itu mungkin hal yang mendasar untuk preventif hal tersebut. Tapi kalau memang tokonya nggak mau ya mau nggak mau ya tetap kita harus turunin. Dan kalau memang dari sales udah full ekstra ya berarti nanti tinggal dari marketing yang narik kesimpulan kenapa terjadinya penurunan. Barangkali dari kompetitor membuat harga lebih murah atau program ikat target atau segala macam gitu ya. Jadi sebenarnya nggak melulu sales disalahkan gitu. Tapi ya tetap sales menjadi acuan pertama. Tapi kalau memang nggak bisa sales yang handle, baru marketing yang take over gitu, Farika. Gimana Pak Rika, cukup jawabannya atau mau lebih, mau nambah? Ya, Kak, cukup. Oh, ya, jadi kita Oke. kasih jaminan lah ke si pemilik toko biar percaya gitu ya. Ya, benar. Gimana teman-teman? Mungkin teman-teman nih yang sedang off cam boleh mau tanya juga nggak apa-apa. Oke, mungkin Mau tanya lagi boleh. mau tanya lagi silakan Pak Rika, semangat sekali nih. Terkait MT, ini aku tertarik sih sama kakaknya MT. Nah, Kak, kira-kira pengalaman apa sih Kak yang menurut dari kakak itu sebelum daftar MT jadi pertimbangan buat perusahaan lolos gitu loh Kak, kakaknya lolos atau pengalaman yang berkaitan dengan sales dari kakak itu apa gitu? Oke. Kalau di sales sendiri saya sebenarnya ya cuman pengalaman saya pernah jadi sales freelance untuk jasa pelatihan BNSP di salah satu jasa pelatihan gitu ya. Itu pun cuma sebentar 3 bulan. Based on itu aja cuman experience saya di sales gitu. Dan ketika saya daftar di Mayora di program MT ya indikator ataupun tujuan saya ya karena memang di Mayora kan memang secara perusahaan juga udah bonafit ya, dan benefit yang saya lihat juga cukup oke, dan jenjang karir juga oke gitu ya. Toh saya juga masih muda gitu. Ya alasan saya itu sih. Nah, dan mungkin Farika juga mungkin nanya ke hal spesifik gitu ya. Kenapa bisa memantapkan ke sales gitu ya. Jujur, kalau jurusan saya, kalau pekerjaannya di dunia pekerjaan itu sangat sempit, ujuk-ujuk jadi PNS ya, PNS di Kementerian Kelautan ataupun Dinas Perikanan. Sedangkan di tahun saya lulus itu kan memang lagi marak-maraknya P3K, prioritas yang honorer untuk dinaikin P3K. Bahkan sampai sekarang CPNS juga di jurusan saya juga masih sedikit gitu. Nah, akhirnya saya membuka pekerjaan yang menerima semua jurusan. Nah, salah satunya ya sales. Mungkin masih ada yang lain ya, kayak di bank itu kan memang menerima semua jurusan kalau bank. Nah, tapi saya melihat ya jenjang karir ya mungkin di sales, apalagi di program MT dengan perusahaan yang juga bonafit. Makanya saya memantapkan diri. Nah, mungkin itu sih alasan saya. Ya gitu Pak Rika. Tadi perasaan juga tanya tips and triknya ya? Atau enggak? Oh enggak ya? Oh Tapi iya. nggak apa-apa sih Kak, kalau boleh. Nah, Kak, katanya kalau boleh tips and triknya, Kak. Ini gimana nih, Kak? Dari tahap-tahapnya mungkin ada tips khusus dari Kakak biar lolos. Gimana nih, Kak? Waduh, tips and trick ya. Kalau di MT sales ya, bukan di Mayor aja ya. Kurang lebih di beberapa perusahaan, alurnya hampir sama ya. Administrasi, lalu psikotes, lalu ada presentation skills, lalu ada LGD, leaderless group discussion, lalu ada interview HR, interview user, medical check-up, dan juga offering. Jadi ada 8 tahap. Nah, kurang lebih hampir perusahaan-perusahaan yang ada MT-nya hampir sama semua prosesnya, tapi mungkin ada yang duluan psikotes, baru wawancara, atau bahkan wawancara duluan. Mungkin beda urutan aja. Nah, tapi di samping itu, ya
saya bilang teman-teman yang memang mau berkarir di MT sales ya, coba mantapkan CV-nya gitu ya. Karena CV itu SR SR di FMCG cuma butuh 5 detik untuk melihat CV teman-teman. Jadi CV teman-teman harus bagus. Kategori bagus yang saya maksud apa? Dalam artian ya bukan bukan juga dalam artian panjang dibuat, dalam artian pengalamannya juga harus oke gitu ya. Pengalaman organisasi, volunteer, barangkali ada publikasi gitu ya. Ya kalau bisa diperbanyak selagi masih mahasiswa atau masih fresh graduate, mumpung masih ada waktu. Nah, CV-nya juga harus ATS, jangan yang friendly. Karena SR di MT sales itu banyak yang mereka proses ya. Jadi pasti mereka itu antara mereka bisa manual atau menggunakan aplikasi. Jadi beberapa perusahaan ada yang membuka ataupun membuat website sistem checking CV ATS gitu. Jadi teman-teman kalau tiba-tiba ngirim CV friendly itu nggak akan kedetek. Jadi harus ATS. Dan ATS-nya itu juga bisa teman-teman cek di website. Nama websitenya apa ya? ATS Friendly Checking kalau nggak salah ya. Jadi kalau bisa di angka 80% ke atas gitu. Harapannya gitu. Nah, terus di tahap psikotes oke lah bisa dilihat di Google. Nah, mungkin di LGD ya, Leader List Group Discussion. Kalau bisa jangan terlalu menonjol, jangan menonjol karena kalimatnya leader list tanpa pemimpin. Kalau bisa semua sama rata, sama rata. Jadi jangan terlalu dominan, jangan juga terlalu diam. Kalau bisa jadi moderator, tag forum gitu ya, pimpin forumnya dan kalau bisa sebagai pemimpin forum jangan juga terlalu mencondongkan gitu ya. Kalau bisa pimpin forum dan nanti yang kesimpulannya ya teman-teman yang ambil kesimpulannya dan itu akan menjadi nilai lebih ketika LGD gitu ya, kurang lebihnya itu sih pesan saya di CV ATS dan juga LGD gitu. Nah mungkin ini ada pertanyaan juga ya terkait fluen bahasa Inggris ya. Sebenarnya untuk bahasa Inggris pasif sih sebenarnya kalau di Mayora ya, di beberapa perusahaan juga kalau yang nasional Wings ya, Wings itu ada WGTP namanya, Wings Graduate Trainee Program. Wings lalu ada kapal api itu juga pasif kok, nggak harus nggak harus aktif, intinya pasif. Tapi kalau memang PMA seperti Nestle, Unilever itu harus memang aktif teman-teman, karena teman-teman akan berinteraksi dengan orang-orang luar gitu nantinya. Jadi sering bisnis kuartal dengan orang-orang yang memang kerjanya mungkin di Filipina ya atau di US gitu. Jadi mau nggak mau memang harus Inggris aktif. Kalau di PMA, PMA itu pemodelan madani asing ya, dalam artian itu perusahaan asing kalau PMA teman-teman. Gitu ya. Wah ini udah mulai nanya nih dari meeting chat. Oke. Mungkin itu ya mengenai MT Mayora ya. Barangkali dari MT Mayora ada lagi biar saya closing mengenai topik MT Mayora. Ya, teman-teman, bagaimana? Ada yang pengen nanya lagi mengenai sales? Ya. Atau mungkin Oke. kita akan mengadakan sesi foto bersama dulu, teman-teman. Kak Jeki izin ya untuk sesi foto dulu. Oh ya, Oke, baik teman-teman silahkan yang sedang off cam, silahkan untuk dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Ya silahkan teman-teman yang sempat, silahkan untuk dinyalakan dulu kameranya sebentar ya. Baik, mungkin Kak Englan, Kak Ita boleh dinyalakan, Kak Siva, Kak Rolando, Kak Sila. Oh, izin off cam ya, nggak apa-apa. Yang lain silakan yang sempat untuk on cam, silakan untuk on cam terlebih dahulu teman-teman. Karena ini merupakan salah satu bentuk bukti teman-teman bahwasanya teman-teman itu hadir di kelas pada malam hari ini. Oke baik, saya hitung sampai 3. Saya izin untuk mengambil gambar teman-teman. Silahkan siapkan pose terbaiknya.
siapkan juga senyuman terbaiknya teman-teman. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan mungkin ke Kak Jeki. Kak Jeki mungkin ada pesan-pesan terakhir mungkin untuk teman-teman semuanya yang pengen berkarir nih di dunia sales. Boleh Kak Jeki mungkin ada pesan-pesannya atau semangat Oh, motivasi gitu ya Kak. Siap. oke, baik teman-teman ya. Mungkin yang saya bilang tadi kurang lebihnya masih sedikit mengenai sales ya. Jadi masih banyak banget yang perlu dipelajari di sales. Tapi kurang lebihnya semoga bisa bermanfaat nih ke penentuan karir teman-teman, gitu ya. Dan pesan saya, sales tidak seburuk dari pemikiran teman-teman. Sales asik itu kok, nggak seburuk pemikiran teman-teman. Jangan takut berkarir di sales. Dan mungkin closing quotes dari saya, don't wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect. Mungkin itu aja dari saya.